Hai guys, selamat datang di YouTube channel Nasir Sneakers. Kali ini ada brand lokal pendatang baru. Namanya Ignas dan mereka ini adalah brand yang specialize untuk sepatu outdoor. Kalian bisa lihat dari sisi boxnya, ini udah outdoor banget nggak sih? Bagian atasnya ada detail gunung-gunung kayak gini dan juga ada tulisan No Limit Just Adventure. Ini tuh kayak ngingetin sama tagline-tagline yang ada di TV gitu nggak sih? Langsung aja kita unboxing, dimana ini jadi salah satu sepatu yang baru aja mereka rilis, seri Harrier MS. Dan kalau ngelihat perkembangan dari kegiatan outdoor yang ada di Indonesia saat ini tuh bisa dibilang jadi salah satu kegiatan yang banyak banget peminatnya, terutama para Gen Z. Terutama buat orang yang kerja di industri kreatif yang harus mikirin konten, sehari upload bisa 30 kali penayangan, itu banyak yang demen gitu. Katanya ini kegiatan yang cocok banget dipakai buat healing. Meskipun gue sendiri jujur aja gue nggak yang ngerti-ngerti banget esensinya ya. Dimana kalau kita harus jalan panas-panasan, terus di tanah gitu, harus naik gunung, mendaki, itu kan bisa dibilang capek juga ya, healing di mananya gitu. Atau kalau misalnya kita harus kayak camping, nginep di tendaan gitu, terus malam-malam kadang banyak nyamuk, terus kalau cari toilet juga gak ada, itu kan ribet juga ya. Gue sendiri sih demen sebenarnya sama alam, tapi kalau harus ngelewatin proses yang kayak naik gunung dulu, atau misalnya harus ngelewatin jalan-jalan yang susah, aksesnya ribet, gue kurang begitu demen gitu. Enak kalau misalnya tuh udah ada kayak cable car-nya, udah naik helikopter, atau di resort gitu, nah itu baru gue rasa mantep gitu ngelihat alamnya. Tapi kalau gue kasih argumen kayak gitu, banyak juga yang nge-counter. Mereka tuh bilang kalau kegiatan outdoor itu serunya dari prosesnya guys. Jadi kayak dari proses naik gunungnya, ngeliatin alamnya, terus kadang ketemu air terjun, kadang bisa ketemu hewan-hewan langka juga. Itu yang berasa kayak zen moment banget gitu. Dan sebenarnya juga bisa dibilang cocok banget sama sisi geografis Indonesia, di mana ada 500 lebih pegunungan dan treknya itu juga katanya beda-beda gitu. Jadi tiap pendakian itu punya keunikannya masing-masing guys. Mungkin sebenarnya yang paling simple, banyak orang yang pengen ganti suasana aja sih. Udah bosen sama suasana perkotaan, mereka pengen ngerasain alam yang lebih berasa aja gitu. Dan dengan maraknya banyak kegiatan outdoor yang digemari saat ini, makanya Ignas juga pengen menghadirkan sepatu outdoor dengan sisi teknologi yang cukup diperhatikan juga. Dan secara first impression, waktu pertama kali gua ngelihat sepatu ini untuk sebuah sepatu brand lokal juga, gue tuh lumayan salfok sama material yang ada di sepatu ini guys. Biasanya material di sepatu brand lokal model yang kayak gini tuh typical mesh atau typical pakai bahan-bahan ripstop gitu, dimana di sepatu ini Ignas menawarkan material yang berasa lembut banget secara dipegang gini, feel-nya juga soft, dan ternyata materialnya itu dikasih nama Aero Ridge dengan feel yang ringan dan juga breathable. Desainnya juga menurut gue catchy dengan adanya beberapa grafik di bagian samping sepatunya, pemilihan warna coklat dengan beberapa shade yang beragam dan juga dikombinasikan dengan warna biru yang pop banget di bagian lacing, inner lining sama di bagian sole-nya, bikin sepatu ini berasa cukup asik juga secara desain yang ditawarkan. Tadi gue juga sempet tes ngenain materialnya sama air keran dan ternyata lumayan tahan ya, meskipun materialnya itu bukan yang tahan air banget, tapi kaos kaki tuh nggak yang langsung basah gitu. Selain itu, yang jadi salah satu elemen penting dari sisi materialnya di beberapa high-wear area, di sini juga udah diimplementasikan fuse overlay, dan terutama untuk di bagian depan ini menurut gue jadi salah satu bagian yang penting guys. Kalau misalnya kalian ketiban apa gitu waktu ngelakuin kegiatan outdoor atau kecentok apa gitu, ini jadi bagian yang bisa melindungi dari sisi durabilitas materialnya ataupun bagian jari-jari kaki kalian juga sewaktu menggunakan sepatu ini. Fuse-nya itu bisa dibilang cukup kokoh juga, meskipun nggak yang keras-keras banget kayak safety shoes gitulah guys. Juga kalau ngomongin sepatu outdoor, bagian tractionnya tuh jadi salah satu bagian yang paling penting sih buat diperhatiin, karena medannya tuh bisa beragam banget guys, dari yang batu, pasir, tanah, terus kadang hujan. Terus buat kalian yang mungkin tiba-tiba suka naik pohon gitu, itu kan gripnya harus diperhatiin banget. Dan di sepatu ini udah dilengkapi dengan teknologi lock trail, dimana di bagian high-wear-nya, area depan sama di bagian heel-nya ini tercover dengan adanya penggunaan rubber yang terbilang cukup tebal guys. By the way, di studio kita juga udah nyiapin kayak mini corner gitu di depan, dimana ada medan dikit gitulah guys. Jadi kayak ada tanah, ada rumput-rumputnya, agak nanjak dikit gitu. Dan gue coba untuk
mungkin nggak bisa dibilang mendaki juga ya, mungkin kayak cuma nanjak dikit doang gitu. Gue coba untuk jalan pakai sepatu ini dan gue nggak ngerasain ada licin-licinnya sama sekali sih, masih bisa ngegrip dengan optimal. Gue coba untuk jalan di pohon-pohon juga gitu, masih berasa oke. Bahkan gue juga coba di beberapa kondisi permukaan ya, ada yang batu-batu, ada yang aspal, ada yang tanah, ada yang rumput. Menurut gue sih secara keseluruhan masih berasa aman waktu pakai sepatu ini. Mungkin bukan yang ekstrim-ekstrim banget, tapi menurut gue sih udah cukup untuk menggambarkan secara pengalaman first impression gue pakai sepatu ini. Dan yang gue suka juga sebenarnya dari sisi implementasi traction di bagian bawahnya, secara ketebalan ini sih cukup diperhatikan, dan juga dari sisi kekokohannya ini sih sebenarnya nggak yang keras-keras banget, tapi menurut gue sih udah cukup oke. Kadang-kadang gue sempat nemuin juga di beberapa sepatu lokal ada yang nggak di cover sama rubber yang kokoh sama sekali. Di sepatu ini secara build-nya sih masih cukup oke, dan juga di bagian tengahnya ini tuh dibuka, jadi foamnya ke expose seperti ini, dan ini juga berfungsi untuk bikin sepatu ini punya bobot yang pastinya lebih ringan juga. Cuma di bagian cushionnya pas pertama kali gue nyobain sepatu ini, gue ngerasanya tuh ini jadi aspek yang agak dibedakan dengan beberapa sepatu outdoor yang pernah gue cobain sebelumnya. Kadang di beberapa sepatu outdoor itu tuh build-nya lebih kayak ke firm, lebih ke arah yang dapat memberikan kestabilan gitu. Sedangkan di sepatu ini gue lebih ngedapetin feel yang berasa soft, ada feedbacknya juga, dan secara keseluruhan juga dapat membantu dalam memberikan impact protection waktu pakai sepatu ini. Padahal secara teknologinya sepatu ini tuh di bagian cushion dikasih nama Stone Flow yang nggak berasa stone-stone-nya sama sekali sih. Gue bingung sih kenapa dikasih nama Stone Flow. Stone kan identik sama batu ya, keras gitu. Sedangkan di sepatu ini cushioningnya lebih berasa dari sisi keempukannya daripada sisi firmnya yang gue temukan lebih sering di sepatu-sepatu trail pada umumnya. Kalau menurut gue, misalnya di bagian cushion ini dibikin sedikit lebih firm dikit aja, itu bakal ngasih perpaduan yang lebih balance secara keseluruhan. Tapi mungkin Ignas juga jadi salah satu brand yang cukup mempertimbangkan dari sisi versatility-nya. Jadi pengen sepatu ini juga bisa digunakan sebagai sepatu casual ataupun sepatu yang dipakai secara daily guys. Dan ngelihat dari sisi kontur di bagian bawahnya, ini jadi salah satu fitur yang menurut gue juga cukup menarik di sepatu ini, dimana di bagian konturnya tuh dibikin agak melengkung gitu, dan ini juga ngebantu secara heel to toe transition yang berasa lebih smooth juga sewaktu menggunakan sepatu ini guys. By the way, buat kalian penasaran sama fitnya, menurut gue sih sepatu ini tuh fitnya true to size. Gue nggak ngerasa ada bagian yang nuki ke belakang, nuki ke depan. Feelnya sih sebenarnya cukup oke, dan kebantu juga dari sisi implementasi material yang ada di sepatu ini. Cuma gue ngerasa dari sisi lockdown yang ditawarkan ini juga bisa jadi elemen yang diimprove untuk perilisan Ignas ke depannya. Jadi kaki gue tuh lumayan berasa ada ekstra ruang gitu kayak di sisi dalam sepatunya, yang mungkin ini bisa kebantu misalnya dari sisi foam yang ditawarkan di sepatu ini bisa dibikin lebih padat lagi, terutama di area tang, di bagian padding-padding sisi samping sepatunya. Ini foamnya tuh berasa nggak yang terlalu padat gitu, dan juga secara kekokohan seperti di bagian heel sama di bagian tengahnya kalau dibikin lebih kokoh lagi bakal bikin sepatu ini punya fit yang lebih perfect secara keseluruhan. Tapi perlu diingat juga sepatu ini dijual dengan harga 499.900, dimana sebagai brand lokal pendatang baru, gue juga demen banget dengan beberapa implementasi teknologi yang juga ditawarkan di sepatu ini guys. Gokil aja gitu, brand yang baru terbentuk tapi udah menawarkan beberapa implementasi teknologi. Secara brandingannya juga menurut gue cukup menarik dan bisa bersaing banget dengan brand-brand lokal yang ada saat ini guys. And that's about it guys, review first impression untuk sepatu Ignas Harrier MS. Menurut gue ini bakal jadi salah satu sepatu yang cocok banget, terutama buat kalian yang baru into kegiatan outdoor. Contohnya kayak hiking, pengen camping, pengen kayak ngeliat-ngeliat pemandangan di luar sana. Ini bakal jadi salah satu sepatu yang menawarkan beberapa fitur performance dengan harga yang cukup terjangkau. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung Instagramnya Ignas. Dan juga gue penasaran gimana pendapat kalian tentang sepatu Ignas Harrier MS ini guys. By the way, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video. Alright, peace. Besok kita ke Gunung Papandayan. Ungaran ya? Ungaran lah yang deket aja.